Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami memiliki hati seorang murid yang rela untuk diajar dan diarahkan. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pertobatan atau sekedar penyesalan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 7 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ada peribahasa yang berkata, "Barang siapa menggali lobang, ia sendiri akan terperosok ke dalamnya." Benarlah perkataan peribahasa itu bagi Haman bin Hamedata. Tiang gantungan yang dia buat sendiri untuk menggantung Mordekai, justru dipakai untuk menggantung dirinya atas perintah Raja Ahasiweros. Bukankah firman Tuhan di Roma pasal 12 ayat 19 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Hari itu, setelah 2 kali dijamu oleh Ester, setelah 1 kali diperlihatkan bagaimana raja telah begitu berkenan kepada Mordekai dengan menempatkannya di kereta raja, dengan jubah raja, dan diarak-arak keliling kerajaan. Bahkan setelah sahabat-sahabatnya dan istrinya mengingatkan Haman, Ester pasal 6 ayat yang ke-13. Dan Haman menceritakan kepada Zeres, istrinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres, istrinya, kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya." Namun, semua itu tetap saja membuat Haman tidak bergeming dan tidak berbuat apa-apa, kecuali datang lagi ke pesta perjamuan yang dibuat oleh Ratu Ester. Setelah Ester berkata, Ester pasal 7 ayat yang ke-6, lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Barulah Haman berlutut di hadapan Ratu Ester. Ester pasal 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Kenapa tidak sadar jauh-jauh hari? Kenapa harus menunggu sampai hari penghakiman tiba? Inilah bedanya pertobatan dan penyesalan. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk menyesal. Ketika manusia terpuruk dan mengalami kehancuran dan kerugian, sekalipun dia tidak mengenal Tuhan, manusia akan menyesali nasibnya. Namun hal itu bukanlah bukti sebuah pertobatan. Memang secara manusiawi, kita akan kecewa dan menyesali langkah hidup kita yang mendatangkan kerugian, malapetaka, rasa malu, dan lain sebagainya. Namun seringkali itu hanyalah sekedar ungkapan rasa kecewa akibat malapetaka. Seringkali anak-anak Tuhan salah mengira hal ini. Di dalam kehidupan ini, seringkali saya menemukan anak-anak Tuhan yang menangis, memohon doa-doa sebab mereka sedang sangat terpuruk dan terjepit. Tidak sedikit yang sedang merasakan tekanan malapetaka yang mereka hadapi. Namun kemudian, setelah semua itu berlalu, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, dia akan kerjakan hal yang sama lagi. Albert Einstein berkata,
Insanity is doing the same thing yet expecting different result. Adalah sebuah kebodohan melakukan hal yang sama namun mengharapkan hasil yang berbeda. Bukankah hal itu benar bahkan dalam hidup pertobatan kita? Berapa kali kita menemukan bahwa kejatuhan anak-anak Tuhan itu bukan karena tidak adanya pertolongan Tuhan, namun karena kedegilan hati kita yang tidak rela untuk bertobat. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri aku hati yang lembut, yang mau dan rela untuk bertobat. Amin. Jesus loves you and so do I.